Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Riko, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Masih pada semangat kan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ya, benar sekali Yayan. Hari ini kita akan belajar mengenai martiria. Siapa yang tahu martiria itu apa? Baik, Ibu akan menjelaskan tentang martiria. Martiria adalah salah satu istilah yang dipakai gereja dalam melakukan aktivitas imannya sebagai tugas panggilan gereja, yaitu dalam hal kesaksian iman. Kesaksian iman yang dimaksud adalah pemberitaan Injil sebagai berita keselamatan bagi manusia. Martiria biasanya disandingkan dengan tugas gereja yang lain, yakni koinonia yang berarti persekutuan dan diakonia yang berarti pelayanan. Nah, berarti menjadi saksi Kristus berarti menyampaikan apa yang diketahui tentang Yesus kepada orang lain. Hal tersebut dapat kita sampaikan melalui perbuatan dan tindakan. Martir merah yaitu seorang yang menjadi saksi Kristus dan rela mati untuk Dia. Contohnya, Santo Sebastianus, Santo Tarsius, Santa Maria Goretti. Dan yang kedua yakni martir putih. Seorang yang menjadi saksi Kristus tetapi tidak harus mati, rela hidup demi Kristus yang dicintainya. Bentuk kesaksian itu ada dua macam, yakni kesaksian verbal dan kesaksian non-verbal. Apa sih kesaksian verbal dan non-verbal itu? Kesaksian verbal yakni kesaksian dalam bentuk perkataan. Contohnya, kita mengakui bahwa kita adalah seorang Kristiani. Dan yang kedua yakni kesaksian non-verbal, yakni kesaksian kita menggunakan perbuatan. Contohnya, seperti kita menggunakan kalung salib, kita membuat tanda salib sebelum dan sesudah berdoa, pergi ke gereja setiap hari Minggu, dan masih banyak lagi. Ada dua tuntutan yang harus dipenuhi atau diketahui oleh seorang pewarta sabda Allah, yakni mendalami dan menghayati sabda Tuhan. Orang tidak dapat mewartakan sabda Allah dengan baik kalau kita sendiri belum mengenal dan memahami melaksanakannya. Untuk itu, seorang pewarta harus membekali diri dengan pengetahuan tentang kitab suci dengan mengikuti penataran atau seminar. Yang kedua, mengenal umat atau masyarakat konteksnya. Selain pengenalan tentang kitab suci, seorang pewarta juga dituntut untuk mengenal konteks atau masyarakat yang ada, sehingga pewartaan kita sungguh menyentuh masyarakat yang ada. Ada dasar Alkitab untuk menjadi saksi Kristus, yakni Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8 yang berbunyi, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Kristus." Terdapat pula dalam Injil Yohanes bab 18 ayat 37 yang isinya, "Aku datang dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran." Nah, Ibu mempunyai contoh martir, yaitu adalah Santo Sebastianus. Siapakah dia? Santo Sebastianus ini merupakan seorang pengawal istana di Diolectanus, dan dia tuh sukanya menghibur dan meneguhkan orang Kristiani yang disiksa. Akibatnya,
dia dijatuhi hukuman mati dan dihujani tembakan panah karena ia menolak untuk menyangkal imannya akan Kristus. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan panjang lebar sekali mengenai martiria. Sekarang Ibu ingin kalian bergabung dalam kelompok untuk berdiskusi bersama. Dan nanti soal diskusinya akan dari Ibu ya. Nah, supaya lebih seru, Ibu mempunyai cara yang sangat menyenangkan dalam memilih kelompok, yakni dengan cara games. Nah, gimana caranya? Kalian semua berada di satu lingkaran ya. Silakan kalian semua membuat lingkaran. Ya, baik sekali. Kan kalian sudah berada di lingkaran. Dan Ibu mempunyai satu buah bolpen. Nanti bolpen tersebut akan Ibu taruh di tengah. Dan akhirnya diputar. Dan nanti siapa yang kena ujungnya ini, silakan keluar dari barisan. Dan nanti yang kena yang pertama, kedua, dan ketiga itu menjadi kelompok satu. Dan nanti yang kena yang keempat, kelima, dan keenam menjadi kelompok dua, dan begitu seterusnya. Karena kita satu kelas terdapat 15 orang, Ibu ingin menjadikan 5 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 3 anggota kelompok. Setelah itu, kalian silakan bergabung dengan teman-teman kalian satu kelompok. Kalian menempatkan diri ya. Setelah kalian menempatkan diri, silakan kalian menentukan siapa koordinator kelompoknya. Setelah menentukan koordinator kelompoknya, silakan nanti koordinator kelompoknya untuk maju mengambil soal yang akan didiskusikan bersama. Nah, Ibu akan memberi waktu diskusi 45 menit. Silakan kalian bisa menjawab ya atau tidak atas pertanyaan yang Ibu berikan. Jangan lupa diberi argumen yang kuat mengenai pendapat kalian masing-masing ya. Setelah itu, nanti kalian semua presentasi di depan. Dan nanti kita saling melengkapi satu sama lainnya. Nah, anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Silakan setiap koordinator kelompok maju ke depan. Ibu akan mengundi siapa yang maju duluan. Ibu di sini punya dompet. Kan kalian ada koordinator kelompok di sini. Ibu ingin salah satu memegang dompet ini. Dan nantinya kita akan nyanyi bersama happy ya ya happy ye. Nanti siapa yang berhenti duluan di tempat itu, nanti kelompok itu yang maju duluan. Silakan. Wah, ternyata kelompok 1 duluan. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Terus lalu kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2, dan terakhir kelompok kelima. Silakan presentasi. Wah, ternyata setiap kelompok mempunyai argumen yang berbeda-beda dan semuanya mempunyai dasar yang sendiri-sendiri ya. Meskipun begitu, setiap jawaban benar ataupun tidak dan berani ataupun tidak itu mempunyai konsekuensi tersendiri. Dan Ibu ingin kalian merenungkan hasil jawaban diskusi kita hari ini. Nah, anak-anak, kan kalian sudah berefleksi, sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, sudah berdiskusi bersama. Hari ini sangat menarik dan seru bukan? Tetapi ternyata waktu pelajaran sudah habis. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Iya, Jalu, silahkan memimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selesai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, jangan lupa kalian mengumpulkan tugas Ibu tadi ya. Dan persiapkan materi
untuk minggu depan. Terima kasih.